Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual Zoom ini. Yang saya hormati Bude Bibik selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Putri Nur Aini. Saya akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi kelompok 3, yaitu definisi hadis maudhu atau palsu. Adapun anggota kelompok saya yaitu Muhammad Ripai sebagai presentator pertama, Konita Alfiana Bahia sebagai presentator kedua, dan ada Putri Andina Aminarti, Muhammad Umar Fakhri, dan Muhammad Zainul Fikri. Baik, untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan dijelaskan oleh presentator pertama yaitu Saudara Muhammad Ripai. Saya persilakan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada moderator yang sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi pada pertemuan hari ini. Yang pertama itu tentang pada hari ini kita akan membahas tentang definisi hadis maudhu atau hadis palsu. Apa sih yang dimaksud dengan hadis maudhu atau hadis palsu ini? Secara etimologi, kata maudhu itu berasal dari isim maf'ul dari bentuk kata wadu'a yadu'u wadu'an wa maudu'an. Dari kata wadu'a yang berarti diletakkan, ditinggalkan, digugurkan, dan dibuat-buat. Namun secara terminologi, hadis maudhu' ialah huwal mukhtalaq al-masnu'ul makdhubu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedustaan yang direkayasa dan dibuat-buat serta dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, seseorang mengatakan bahwa yang dikatakan oleh orang tersebut berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dilakukan penelitian menggunakan metode-metode yang sudah ditetapkan oleh ilmu hadis, ternyata Rasulullah tidak pernah mengatakan seperti itu. Maka hadis itu disebut dengan hadis maudhu' atau hadis palsu. Slide selanjutnya. Putri, slide selanjutnya. Nah, dari penjelasan tadi kita sudah mengetahui tentang apa sih yang dimaksud dengan hadis maudhu' atau hadis palsu itu. Nah, sekarang apa sih yang mendasari pemalsuan hadis itu, ataukah apa sih yang penyebab para pemalsu hadis ini membuat hadis palsu tersebut? Nah, ada beberapa kriteria yang memotivasi pemalsu hadis. Yang pertama itu ada motivasi politik, pendekatan kepada Allah, menodai Islam, menjilat penguasa, mencari rezeki, mencari popularitas. Yang pertama itu ada motivasi politik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan motivasi politik ini? Ibnu Jirin mengatakan bahwa dulu ketika para sahabat jika mendengar hadis, para sahabat itu langsung merasa gemetar. Karena perkataan Rasulullah itu sangat sakral atau sangat berpengaruh bagi mereka. Kemudian setelah terbunuhnya Utsman bin Affan dan diperparah oleh meninggalnya Husain bin Ali, maka bermunculanlah kelompok-kelompok politik dalam dunia Islam. Mulai dari sinilah para sahabat menjadi waspada dalam menerima hadis. Apakah
orang yang menyampaikan hadis itu dari kalangan as-sunnah atau orang yang meninggalkan sunnah atau tidak sesuai dengan kebudayaan Islam pada saat itu. Contoh hadisnya ketika ada golongan dari Ali yang mengatakan Ali adalah manusia terbaik. Barang siapa yang meragukan Ali, maka ia keluar dari Islam atau menjadi kafir. Nah, itu adalah salah satu contoh dari hadis palsu mengenai tentang motivasi politik. Kemudian ada yang kedua, pendekatan kepada Allah. Nah, pendekatan kepada Allah ini banyak orang yang sengaja membuat hadis palsu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan kebanyakan mereka itu dari kalangan tasawuf. Salah satunya Maisarah Abdul Rabbi yang membuat hadis palsu untuk mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian motivasi yang ketiga yaitu untuk menodai Islam. Nah, apa sih yang dimaksud untuk menodai Islam di sini? Nah, ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang benci dengan Islam, yang tidak bisa menghancurkan Islam secara terang-terangan. Nah, dengan cara ini mereka membuat hadis palsu. Mereka datang dan ingin menghancurkan Islam dari dalamnya. Nah, salah satu contoh mereka dalam membuat hadis palsu untuk menghancurkan Islam dari dalamnya itu, kata Nabi, "Aku adalah Nabi terakhir, dan Nabi setelahku tidak ada kecuali Allah menghendakinya." Jadi mereka menambahkan, jika Allah menghendaki Nabi pun setelah Nabi Muhammad pasti bakalan ada. Bahkan sudah jelas disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, justru hadis palsu ini sangat bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyenangkan puasa, menjilat penguasa, ya. Nanti ada contoh hadisnya di slide selanjutnya. Kemudian untuk mencari rezeki. Nah, faktor ini dilakukan oleh para pengemis atau orang yang suka mendongeng, ya, atau orang yang suka bercerita panjang yang tidak sesuai dengan realita untuk mendapatkan uang. Salah satunya Abu Sa'id Al-Madaini yang membuat hadis palsu untuk mendapatkan uang, ya. Kemudian yang ke-6, mencari popularitas. Nah, mencari popularitas ini adalah sebagai agar dipandang terkenal oleh orang lain. Seperti yang dilakukan oleh Ibnu Abi Dinia, salah seorang yang meriwayatkan hadis, dan hadis yang diriwayatkannya itu tidak pernah diketahui oleh perawi hadis yang lainnya. Slide selanjutnya. Iya, udah selesai. Nah, ini tentang hadis, ya, tentang hadis palsu, tentang untuk menyenangkan penguasa. Misalnya yang dilakukan oleh Giyas bin Ibrahim An-Nakhai untuk menjilat penguasa ketika ia masuk ke istana Al-Mahdi yang sedang bermain burung merpati. Lalu Giyas berkata, "La sabaqa illa fi naslin au khuffin au hafirin au janahin." Yang kira-kira artinya tidak ada perlombaan kecuali anak panah atau unta atau kuda. Dan nah, dari hadis ini sangat jelas bahwa si Giyas bin Ibrahim ini, An-Nakhai ini, dia menambahkan pada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat au janahin. Padahal pada hadis yang lain tidak ada disebutkan au janahin, hanya menyebutkan 3. Yang pertama itu finauslin, au khufin, au hafirin. Rasulullah SAW tidak menyebutkan au janahin, akan tetapi Giyas bin Ibrahim An-Nakhai menambahkan au janahin untuk menyenangkan penguasa tersebut. Nah, ketika mendengar hadis palsu ini, Al-Mahdi memberikan 10.000 dirham kepada Giyas
Akan tetapi setelah mengetahui bahwa Giyas pendusta, maka burung itu disembelih oleh Mahdi. Nah, setelah Al-Mahdi mengetahui bahwa hadis yang disampaikan oleh Giyas bin Ibrahim An-Nakhai ini adalah hadis palsu hanya untuk menyenangkan dirinya, karena ketika Giyas bin Ibrahim An-Nakhai ini bertemu dengan Al-Mahdi, pada saat itu Al-Mahdi sedang memainkan burung merpati, bermain dengan burung merpati. Nah, untuk mendapatkan apresiasi dari penguasa yaitu Al-Mahdi, maka dia membuat hadis itu dengan tambahan aujanahin untuk menyenangkan penguasa tersebut. Slide selanjutnya. Nah, kemudian yang cara-cara pemalsuan hadis. Nah, para pemalsu hadis ini juga mempunyai cara untuk membuat hadis mereka itu seolah-olah bukan hadis palsu. Nah, jika diteliti dengan bagus, dengan baik, secara menurut ilmu hadis, maka akan ditemukan kejanggalan-kejanggalan dalam hadis yang disampaikan oleh pemalsu hadis tersebut. Yang pertama, pemalsu berkata, matan dari dirinya, kemudian membuat sanad dari jalur periwayatan yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Nah, cara yang pertama, para pemalsu hadis ini membuat isi dari hadis. Kemudian mereka itu membuatkan matan itu, kemudian juga membuatkan sanad, sampai sanadnya itu bersambung kepada Rasulullah. Jadi seolah-olah tidak ada kejanggalan dalam hadis yang mereka buat tersebut. Kemudian cara yang kedua, pemalsu hadis mengambil perkataan para ulama, kemudian dibuatkan sanadnya. Nah, kalau yang pertama tadi itu adalah mereka membuat sendiri hadisnya, konteks hadisnya, kemudian juga membuat sanadnya. Nah, cara yang kedua, mereka itu mengutip perkataan-perkataan dari ulama, kemudian mereka itu membuatkan sanadnya sampai bersambung kepada Rasulullah. Contohnya, pada pertemuan pertama kita membahas tentang mayuridu dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Nah, banyak orang yang mengira bahwa hadis itu adalah hadis dari Nabi, ya, padahal perkataan tersebut adalah perkataan Imam Asy-Syafi'i. Nah, mereka, para pemalsu hadis ini mampu untuk membuat suatu perkataan yang bisa dianggap berasal dari Rasulullah. Nah, dengan ilmu hadis kita bisa mengetahui bagaimana cara-cara untuk menentukan hadis itu palsu atau tidak, ataukah hadis itu sahih, hasan lizati, atau bahkan dhaif, atau bahkan palsu. Sekian saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Rifai yang telah memaparkan materi. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Konita Elviana Bahia. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum menyebarkan hadis palsu. Para ulama bersepakat bahwa menyebarkan hadis palsu hukumnya haram, kecuali apabila penyampaiannya itu dalam rangka menjelaskan kepalsuan hadis tersebut. Baik, selanjutnya. Di antaranya ini ada para pemalsu hadis, yaitu seperti yang pertama Aban bin Ja'far An-Numaiki, yang kedua Ibrahim bin Zaid Al-Aslami, 3 Ahmad bin Abdullah Al-Zuwaini, 4 Zabir bin Zaid Al-Ju'afi, 5 Nuh bin Abu Maryam, 6 Muhammad bin Syuja Al-Wasiti, yang ketujuh Al-Harits bin Abdullah Al-A'war, yang ke-8 Muhammad bin Sa'id Al-Maslub, yang ke-9 Ibnu Abu Yahya. Baik, selanjutnya. Di antaranya kitab-kitab hadis palsu adalah yang pertama Al-Maudu'at,
Al-Mawdu'at karya Ibnu Al-Jauzi. Yang kedua Al-Laili Al-Masnu'ah fi Al-Hadis Al-Mawdu'ah karya Asyuyuti. Yang ketiga Tanjih Asy-Syari'ah Al-Marfu'ah an Ahadis Asyani'ah Al-Mawdu'ah karya Ibnu Arok Al-Kanani. Selanjutnya kitab-kitab hadis palsu yaitu Tadhkirah Al-Mawdu'ah karya Ibnu Thohir Al-Maqdisi, lalu Al-Fawaid Al-Majmu'ah fi Al-Ahadis Al-Mawdu'ah karya Asy-Syaukani. Dan selanjutnya contoh hadis palsu dalam kitab-kitab tafsir, yaitu yang pertama tafsir As-Sa'labi, yang kedua tafsir Al-Wahidi, yang ketiga tafsir Az-Zamakhsyari, yang keempat tafsir Al-Baidawi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Konita yang sudah memaparkan materi. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan raise hand dan memperkenalkan diri. Baik, Saudara Brian, silakan bertanya. Oke, izin bertanya, mengapa hadis palsu tetap bisa dikatakan sebagai hadis? Demikian, terima kasih. Baik, pertanyaan saya tampung dulu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Saudara Alex, dipersilakan. Baik, izin bertanya, bagaimana sih kita mengetahui apakah itu hadis palsu atau tidaknya? Terima kasih. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, saya cukupkan ya pertanyaannya, berarti hanya 2 saja. Untuk pertanyaan pertama dan kedua akan dijawab oleh presentator kita, yaitu Muhammad Rifai dan Konita. Oke, baik, pertanyaan dari Alex Nurdin ya, tentang bagaimana cara mendeteksi hadis itu palsu atau tidak. Oke, pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Ada beberapa cara yang harus kita lakukan untuk mendeteksi hadis itu palsu atau tidak. Ya. Yang pertama itu ada pengakuan hadis palsu. Maksudnya orang yang memalsukan hadis tersebut, ia mengaku telah memasukkan hadis tersebut, seperti yang dilakukan oleh Abu Isma Nuh bin Maryam tentang Fadhailus Suwar, tentang keutamaan membaca surah-surah dalam Al-Quran dengan alasan agar orang mau mempelajari Al-Quran. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, semi pengakuan pemalsuan hadis. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Dengan cara melihat historinya, mulai dari kapan ia lahir, apakah ia bertemu langsung dengan gurunya. Jika si perawi hadis tidak bertemu langsung dengan gurunya, maka hadis itu bisa dikatakan sebagai hadis palsu. Cara yang ketiga, subjektivitas perawi. Maksudnya, apabila seorang perawi hadis itu fanatik dengan kelompok-kelompok tertentu dan membenarkan kelompoknya, dan si perawi hadis itu meriwayatkan hadis tentang keutamaan pemimpin-pemimpin dari kelompoknya atau keluarga-keluarga pemimpinnya, biasa dikatakan sebagai hadis palsu. Nah, cara yang keempat yaitu apakah di dalam matannya itu sesuai dengan hadis yang lain. Maksudnya apabila dibandingkan, diteliti dengan hadis-hadis dari jalur sanad yang lain, apakah sesuai dengan hadis yang disampaikannya? Apakah hadisnya itu bertentangan dengan sejarah juga? Dan apakah
bertentangan dengan kebudayaan pada masa Islam di zaman tersebut. Dan atau bahkan apakah hadis itu bertentangan dengan Al-Quran. Nah, jika juga disandarkan dengan hadis yang mutawatir, tidak ada perselisihan dalam isi matan hadis yang lainnya. Seperti itu ya, Alex. Apakah sudah terjawab? Kalau misalkan dari para tabiin itu kan menafsirkan bahwa hadis itu palsu ya. Tapi kalau misalkan nyatanya hadis itu tuh bukan palsu, gimana tuh? Oke, saya jelaskan sekali lagi ya, bahwa ilmu hadis itu bukan hanya meneliti tentang matan dan sanadnya ya, tapi juga membahas tentang perawi-perawi hadisnya. Seperti yang tadi di cara yang kedua, yaitu semi pengakuan hadis. Nah, para perawi hadis ini juga diteliti gitu. Otomatis yang dinamakan dengan sanad itu adalah guru menyampaikan hadis tersebut kepada muridnya. Muridnya juga menyampaikan kepada muridnya. Begitu juga sampai seterusnya sampai dibukukannya hadis tersebut. Nah, dalam ilmu hadis itu ada namanya sifatur rijal ya, tentang bagaimana keadaan perawinya. Apakah perawinya itu lahir dan bertemu langsung dengan gurunya atau tidak, itu juga bisa menentukan hadis itu palsu atau tidak. Begitu ya. Apakah sudah terjawab? Berarti untuk mencari palsu atau tidaknya mengadakan masa filterisasi ya? Iya, dengan mengadakan penelitian tentang para perawi hadis tersebut. Nah, baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, pertanyaan kedua akan dijawab oleh Saudari Vanita Viana. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Brian, yaitu mengapa hadis palsu tetap bisa disebut sebagai hadis? Jawabannya adalah ketika ada suatu ungkapan yang berbahasa Arab diklaim sebagai hadis, tetapi ternyata tidak ada sanadnya, itu artinya bukan hadis. Jika tetap disebut sebagai hadis, maka itulah namanya hadis palsu, karena tidak ada sanadnya. Bagaimana, Brian? Oke, cukup. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di ruang virtual Zoom ini. Karena dirasa diskusi kita sudah cukup, maka izinkan saya sebagai moderator untuk menutup presentasi kelompok 3 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.